dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi membuat dan menentukan harga produk. Langsung saja masuk pada materi. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang produk. Yang pertama itu produk yaitu barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Adapun jenis-jenis produk yaitu yang pertama produk kebutuhan sehari-hari. Produk yang tersedia luas bagi konsumen, sering dibeli dan mudah didapat. Yaitu contohnya susu, surat kabar, soda, dan permen karet adalah produk sehari-hari. Terus yang kedua produk perbelanjaan. Produk-produk yang tidak sering dibeli, pada umumnya konsumen akan melihat terlebih dahulu serta membandingkan mutu dan harga dari produk-produk pesaing. Contohnya produk pembelanjaan, perabotan, dan alat-alat rumah tangga. Yang ketiga produk khusus. Produk khusus yang oleh konsumen tertentu dianggap sebagai produk khusus dan karenanya dibutuhkan usaha khusus untuk membelinya. Contohnya jam tangan Rolex dan mobil Jaguar. Materi yang selanjutnya yaitu tentang siklus hidup produk. Nah, di dalam siklus hidup produk ini ada 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap pengenalan, yang kedua tahap pertumbuhan, yang ketiga tahap kemapanan, dan yang keempat yaitu tahap penurunan. Nah, dalam tahap yang pertama yaitu tahap pengenalan, di mana pada periode ini pelanggan mendapatkan informasi mengenai sebuah produk. Misalnya kita dapat informasi sebuah produk itu misalnya kayak ini ya, Sambaimi. Nah, itu kan kosmetik yang dulunya mungkin kita nggak kenal. Nah, karena adanya pengiklanan di sosial media, di televisi kayak gitu, kita bisa mengenal produk tersebut gitu. Terus yang kedua yaitu tahap pertumbuhan. Periode di mana penjualan produk itu mengalami kenaikan yang sangat pesat. Karena sudah kayak produk Sambaimi yang tadi udah dikenal masyarakat, udah tahu manfaatnya, udah kayak begitu. Nah, sehingga membuat konsumen itu tertarik untuk membeli produk tersebut, sehingga penjualan produk tersebut menjadi meningkat gitu. Nah, terus yang ketiga yaitu kemapanan. Produk-produk pesaing tambahan telah masuk dan penjualan produk mulai stabil akibat adanya persaingan. Di sini misalnya tadi kayak kosmetik ya yang Sambaimi itu udah tahu manfaatnya kayak gitu udah banyak dikenal oleh masyarakat, sehingga muncul produk pesaing baru yang sama khasiatnya, jadi mempengaruhi penjualan Sambaimi itu menjadi turun karena adanya produk-produk yang baru. Dan yang keempat yaitu tahap penurunan. Penjualan sebuah produk mengalami penurunan baik karena berkurangnya permintaan pelanggan untuk jenis produk tersebut maupun karena pengambilan paksa pasar oleh pesaing. Di sini tuh karena sudah banyaknya produk-produk yang muncul banyak gitu ya, udah ada yang produk-produk baru, mungkin konsumen juga lebih kayak memikirkan baik yang mana ya kayak gitu. Mungkin ada yang lebih baik atau yang lebih menarik, sehingga penjualan di sini tuh menurun kayak gitu. Oke, selanjutnya yaitu mengidentifikasi pasar target. Usaha pemasaran ditunjukkan untuk pasar target. Pasar target sendiri yaitu sekelompok individu atau organisasi yang memiliki ciri-ciri serupa yang berkemungkinan membeli sebuah produk tertentu. Nah, jadi setiap pelanggan itu memiliki ciri-ciri tertentu untuk produk apa yang akan mereka beli sesuai dengan keinginan mereka atau selera mereka atau dengan kebutuhan mereka. Nah, jadi setiap perusahaan itu harus mencari tahu gitu, mengidentifikasi ciri-ciri tersebut sehingga mereka bisa menunjukkan pemasaran sesuai dengan ciri-ciri tersebut. Oke, dari pasar target itu sendiri ada 2, yaitu pasar konsumen dan pasar industri. Pasar konsumen adalah pasar untuk berbagai jenis dan produk dan jasa yang dikonsumsi oleh konsumen. Nah, kalau pasar konsumen ini, para konsumen itu membeli untuk dikonsumsi dengan sendiri itu. Seperti contohnya itu kayak baju, makanan, perabotan itu, jadi mereka konsumsi langsung untuk pribadi. Nah, yang kedua itu pasar industri. Pasar industri adalah pasar untuk produk-produk
industri yang dibeli oleh perusahaan. Nah, jadi kalau bahasa industri itu produknya itu setengah matang gitu. Nah, jadi untuk perusahaan misalnya, contohnya nih ya, perusahaan membeli plastik gitu dari perusahaan plastik lagi gitu. Nah, plastik itu nanti akan diolah lagi untuk dijadikan bahan apa ya, bahan-bahan rumah tangga misalnya kayak piring plastik, gelas plastik atau lemari plastik seperti itu. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pasar target itu yang pertama demografis. Karakteristik populasi manusia atau segmen tertentu dari populasi tersebut. Nah, jadi setiap populasi atau setiap manusia itu tergantung dengan kebutuhannya gitu. Jadi setiap perusahaan itu menawarkan produknya ke orang yang tepat gitu. Ya contohnya nih ya, wanita karir aja. Wanita karir itu kan punya karakteristiknya waktunya sedikit gitu kan, tetapi mereka punya penghasilan. Jadi mereka tuh pasti kan memilih produk-produk yang akan membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Atau cuma misalnya kan dari makanan aja. Wanita karir itu kan punya waktu sedikit untuk memasak misalnya kan. Jadi mereka kan membutuhkan makanan-makanan cepat saji. Nah, oleh karena itu perusahaan menyediakan produk makanan cepat saji untuk wanita-wanita karir yang tidak sempat untuk memasak di rumah. Contoh lainnya juga seperti tidak sempat menyuci, ada laundry gitu. Itu maksudnya demografi. Dan yang kedua itu letak geografis. Letak geografis sudah jelas kan, kalau misalnya kita membuka usaha, kita harus menentukan dulu kondisi di sekeliling itu. Setiap masyarakat di situ tuh membutuhkannya apa. Contoh kecil lah di universitas kita nih, di UIN. Pasti kan di sekitar itu banyak yang membuka usaha fotokopian kan, printer gitu. Jadi karena itu kan mahasiswa itu kan membutuhkan fotokopian itu untuk mengerjakan tugas mereka. Pasti akan lebih banyak dibutuhkan di sekitar UIN ini. Nah, selanjutnya itu faktor-faktor ekonomi. Kalau faktor-faktor ekonomi jadi tergantung keadaan. Dan yang keempat itu nilai-nilai sosial. Nah, nilai-nilai sosial ini berpengaruh pada selera konsumen pada preferensi. Contohnya minuman-minuman bersoda nih. Nah, kita kan udah tahu nih minuman-minuman bersoda itu kurang baik untuk kesehatan. Oleh sebab itu kita mengurangi atau berhenti meminum minuman bersoda tersebut. Oke. Nah, dalam menciptakan suatu produk yang baru itu ada 5 langkah, teman-teman. Yang pertama yaitu mengembangkan ide produk. Yang kedua yaitu menilai kelayakan ide produk. Yang ketiga yaitu merancang dan menguji produk. Yang keempat mendistribusikan dan mempromosikan produk. Dan yang kelima yaitu pengawasan pasca produk. Nah, yang pertama yaitu mengembangkan ide produk. Nah, maksud dari mengembangkan ide produk yaitu menentukan apa saja sih yang konsumen butuhkan dan hal-hal apa saja yang dapat memuaskan konsumen. Nah, yang kedua yaitu menilai kelayakan ide produk. Nah, ketika kita menilai kelayakan ide produk, hal yang harus dilakukan adalah membandingkan antara keuntungan dan biaya pengeluaran. Keuntungan dan biaya pengeluaran itu, misalnya contohnya ketika American Airlines mereka mencopot atau melepas sebagian kursinya agar penumpang yang duduk di American Airlines itu menjadi nyaman. Nah, itu adalah biaya yang dikeluarkan atau pengeluaran biaya. Nah, selanjutnya pengeluaran biaya itu dimaksudkan supaya lebih banyak orang yang memakai jasa American Airlines dikarenakan tempat duduknya yang nyaman. Nah, itu adalah keuntungannya. Nah, nanti itu kita dibandingkan tuh antara keuntungan dan pengeluaran tersebut tuh. Nah, yang ketiga yaitu merancang dan menguji produk. Nah, ketika merancang dan menguji produk yaitu dengan cara melihat reaksi dari konsumen, apakah konsumen suka terhadap produk kita atau tidak. Nah, ketika misalnya ada kritik dan saran dari konsumen, nah otomatis tuh dapat menjadi masukan untuk produk kita supaya produk kita menjadi lebih baik. Yang keempat yaitu mendistribusikan dan mempromosikan produk. Ketika kita sudah menciptakan suatu produk, nah bagaimana sih caranya suatu produk itu dapat tersampaikan kepada masyarakat, kepada orang-orang dan bisa dibeli, yaitu dengan cara mempromosikan. Yang kelima yaitu pengawasan pasca produk, yaitu dengan cara menghitung antara keuntungan dan kerugian produk. Menghitung antara keuntungan dan kerugian produk yaitu dibandingkan. Kita kan misalnya kita kan produsen, kita udah tahu nih kira-kira produk kita itu besok keuntungannya berapa gitu. Nah,
dan itu tuh keuntungan kira-kira kita itu dibandingkan dengan keuntungan aslinya, keuntungan dan kerugian yang akurat yang terjadi sekarang gitu. Apakah kita benar-benar untung atau rugi? Terima kasih. Ya, di bab ini atau materi ini maksudnya diferensiasi produk, yaitu maksudnya itu suatu perusahaan menjadikan atau membuat suatu produk yang unik untuk mengenalkan produk dari perusahaan tersebut. Adapun metodenya di sini ada 3 macam, yakni desain produk yang unik, kemasan yang unik, dan merek yang unik. Ya, di sini maksud daripada desain produk yang unik, katakanlah suatu contoh, ada suatu bahan A, kita mau membuat, jangan samakan seperti barang A, karena apa? Barang A itu sudah ada, kita different yaitu artinya berbeda, membedakan gitu loh. Terus kemasan yang unik, maksudnya kemasan yang unik, katakanlah suatu barang yang A tadi kemasannya pakai plastik. Lah, apabila suatu perusahaan satunya ingin membuat metode ini, cara ini, langkah ini, harus mempunyai langkah yang baru, yaitu kemasan yang unik, memberi kemasan atau khas yang berbeda, dan memberikan pencolok pada perusahaan tersebut. Dan yang lain pun merek yang unik, katakanlah merek yang unik jarang ditemui di suatu lingkungan atau komplek yang berada dalam lingkungan tersebut. Strategi penentuan harga. Di sini ada 3 macam atau 3 langkah. Yang pertama yaitu yang dimaksud di sini penentuan harga berdasarkan produksi, yaitu menentukan harga suatu produk dengan mengestimasikan biaya produk per unit. Jadi maksudnya ini menentukan suatu harga dengan satu per satu unit. Dan yang kedua, ini penentuan harga berdasarkan persediaan. Kebanyakan itu perusahaan manufaktur yang memakai dengan cara apa? Mengurangi atau meminimalisir harga per partikel tersebut. Di sini nomor 3, artinya penentuan harga berdasarkan harga pesaing dibagi 3 macam atau 3 langkah. Yang pertama itu penentuan harga penetrasi, yang kedua penentuan harga defensif, dan prestisi. Yang dimaksud di sini penentuan harga penetrasi yaitu strategi menentukan harga yang lebih rendah daripada produk-produk pesaing. Yang ini harga defensif yaitu harga produk dikurangi untuk mempertahankan pasca pasar, menyeimbangkan. Yang ketiga itu penentuan harga prestis, menggunakan harga yang lebih tinggi jika produknya memang dimaksudkan untuk memberi kesan mewah atau wow. Selanjutnya yaitu keputusan penentuan harga tambahan. Yang pertama, pemberian harga diskon. Pemberian diskon yang memungkinkan menarik pelanggan yang lebih memperhitungkan harga. Jadi itu kalau mendapatkan diskon itu pastinya kan harganya akan semakin miring. Dan itu akan menarik perhatian pembeli untuk membeli barang tersebut. Yang kedua adalah harga obral. Mendorong pembeli akan membeli produk-produk lain selagi mereka masih di dalam toko. Yaitu jika harga obral sama aja sih seperti harga diskon. Obral itu berarti yang murah-murahan lah. Harganya itu jadi menambah juga daya pembelinya. Yang ketiga, persyaratan kredit dapat mempengaruhi tingkat penjualan. Persyaratan kredit juga bisa mempengaruhi penjualan dikarenakan kredit. Orang itu bisa membeli harga 1 juta, dia cukup membawakan uang 100.000 rupiah agar bisa mendapatkan barang yang ia inginkan. Karena apa? Di dalam 100.000 itu tersebut dia sudah bisa membawa pulang, misal HP 1 juta, dia sudah bisa membawa pulang HP tersebut. Tapi dengan persyaratan kredit, itu bisa cicil 1 bulan 100.000, berarti jangka waktunya 10 bulan. Wassalam.